Kaidah pertama. Segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Contoh kaidah, diwajibkannya niat dalam berwudu, mandi, sholat dan puasa. Kaidah kedua. Sesuatu yang memerlukan penjelasan, maka kesalahan dalam memberikan penjelasan menyebabkan batal. Contoh kaidah. Seseorang yang melakukan sholat duhur dengan niat, asyar atau sebaliknya, maka syalatnya tersebut tidak sah. Kaidah ketiga. Sesuatu yang memerlukan penjelasan secara global dan tidak memerlukan penjelasan secara rinci, maka ketika kesalahan dalam penjelasan secara rinci membahayakan. Contoh kaidah. Seseorang yang bernama Gandung SP Towo niat berjamaah kepada seorang imam bernama Mbah Arif. Kemudian, ternyata bahwa yang menjadi imam bukanlah Mbah Arif tapi orang lain yang mempunyai panggilan segar, maka sholat Gandung tidak sah karena ia telah berniat makmum dengan Mbah Arif yang berarti telah menafikan mengikuti segar. Perlu diketahui, bahwa dalam sholat berjamaah hanya disyaratkan niat berjamaah tanpa adanya kewajiban menentukan siapa imamnya. Kaidah keempat. Sesuatu yang tidak disyaratkan penjelasannya secara global maupun terperinci ketika ditain dan salah maka statusnya tidaklah membahayakan. Contoh kaidah. Kesalahan dalam menentukan tempat sholat. Seperti Mbah Muntaha, pengelola kantin asyik, niat sholat di Kemeranggen Bruno Purworejo. Padahal saat itu dia berada di Simpar, suatu daerah yang di Kecamatan Kalibawang Wonosobo. Maka sholat Mbah Muntaha tidak batal karena sudah adanya niat. Sedangkan menentukan tempat sholat tidak ada hubungannya dengan niat baik secara global atau terperinci, tafsil. Kaidah kelima. Maksud sebuah ucapan tergantung pada niat yang mengucapkan. Contoh kaidah. Temon adalah seorang pria perkasa. Teman kita yang satu ini konon katanya mempunyai seorang istri bernama Tholik dan seorang budak perempuan bernama Hurah. Suatu saat, Temon berkata, "Ya Tholik," atau "Ya Hurah." Jika dalam ucapan, "Ya Tholik," Temon bermaksud menceraikan istrinya, maka jatuhlah talak kepada istrinya. Namun jika hanya bertujuan memanggil nama istrinya, maka tidak jatuh talaknya. Begitu juga dengan ucapan, "Ya Ahurah," kepada budaknya jika Temon bertujuan memerdekakan, maka budak perempuan itu menjadi perempuan merdeka. Sebaliknya jika ia hanya bertujuan memanggil namanya, maka tidak menjadi merdeka.